Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Lintas Kabar. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda hari ini. Mulai dari marak kegiatan Ramadan, kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, hingga peristiwa kecelakaan yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Kita awali Lintas Kabar hari ini dari Kota Bogor. Dalam rangka menyambut hari pertama bulan Ramadan, Masjid Al-Ghifari Sekolah Vokasi IPB menggelar kajian spesial yang diikuti oleh mahasiswa dan masyarakat umum. Baik, selamat sore pemirsa. Saya Muhammad Altaf sebagai reporter pada sore hari ini melaporkan sedang berada di Masjid Al-Ghifari Sekolah Vokasi IPB University yang dimana sedang mengadakan kajian spesial Ramadan untuk merayakan semarak Ramadan tahun 1447 Hijriah, yang dimana meliputi kegiatan kajian Ramadan, berbagi tajil, tarawih dan tadarus, iktikaf, dan santunan Ramadan. Hari ini bertepatan pada hari pertama bulan suci Ramadan, yang dimana sebagai umat muslim kita menjalankan puasa Ramadan. Kajian Ramadan ini menghadirkan Kang Resnu sebagai narasumber yang memimpin kajian yang berlangsung dari jam 16.30 sampai dengan 18.15 waktu maghrib. Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB dan masyarakat umum berkumpul di Masjid Al-Ghifari dan meramaikan acara kajian spesial Ramadan yang diadakan oleh DKM Masjid Al-Ghifari. Tentunya seru banget, senang banget soalnya di hari pertama Ramadan ini bisa ikut kajian buat pegangan dan sajar iman di awal bulan Ramadan ini. Tentunya ilmu baru ya, karena tadi itu temanya lumayan relevan buat mahasiswa untuk kita ngelakuin ibadah di bulan Ramadan dan juga sebagai mahasiswa yang tetap masuk kuliah. Harapannya dari kegiatan ini semoga setiap orang yang mengikuti kegiatan ini bisa meningkatkan iman, terus bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin itu sih. Baik, untuk acara kajian pada hari ini tentunya adalah kita akan mengadakan semacam narasumber ya, yaitu biasanya ustadz dari kalangan-kalangan mahasiswa yang masih muda, yang masih pembahasannya masih bisa dibawa ke arah-arah yang masih terkait dengan zaman sekarang, sehingga pembahasannya pun tidak terlalu serius tetapi masih masuk ke para kalangan-kalangan dari mahasiswa umum. Baik, sekian liputan sore hari ini. Saya Muhammad Altaf melaporkan dari Kota Bogor. Beralih ke informasi berikutnya, sebuah proyek yang mangkrak di kawasan Cimapar, Bogor digulakan warga karena dinilai membahayakan pengguna jalan terutama saat kondisi hujan. Berikut laporan selengkapnya. Selamat sore pemirsa, saya Rehinka melaporkan dari Bogor Tengah atau Kota Bogor. Di sini terlihat di belakang saya ada proyek yang mangkrak. Nah, juga terlihat di bawah ini tanah-tanahnya mulai licin untuk dilalui karena adanya bangunan yang tidak jadi atau pengikisan tanah yang tidak dilanjutkan. Oleh karena itu jalan ini bisa jadi berbahaya bagi masyarakat yang sering melewati jalan ini dikarenakan jika hujan menjadi licin. Nah, mungkin untuk informasi selanjutnya saya akan berkeliling untuk mencari masyarakat atau warga sekitar untuk kita gali lebih lanjut informasinya. Sebenarnya proyek ini kurang lebih dari 1 bulan. Dampaknya sih banyak ya, karena jalannya licin, terus bekas galian yang nggak dibersihin, jadi kan banyak yang jatuh di motor atau apa kan gitu. Iya, gara-gara ya, udah lebih dari 3 atau 4 motor. Udah banyak yang jatuh di sini. Iya. Dari pemerintahan ini atau enggak kelurahan itu harusnya sergap kalau memang ada proyek yang seperti ini, harusnya kan dari pemerintahan stop dulu aja, tanya dulu aja PT-nya apa dan ini bentuknya buat apa kan begitu. Harus ada transparansi kepada masyarakat ya Pak. Betul, kan harus ada ini buat ke warga juga gitu kan. Lagian kan yang kerjanya bukan orang sini, malah orang luar. Seharusnya kan warga-warga di sini. Mungkin sekian informasi yang bisa saya berikan dari Bogor Tengah. Saya Rehinka, pamit undur diri. Masih dari persoalan infrastruktur pemirsa, kondisi jembatan Sasak Gelis di Kabupaten Bandung kembali menjadi sorotan warga. Jembatan yang menjadi akses penting ini disebut belum mendapatkan perbaikan selama bertahun-tahun. Simak laporan berikut ini.
Pemirsa, terdapat di belakang saya ada jembatan Sasak Gelis yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang menyambungkan antara Kabupaten Bandung menuju Kota Bandung. Jembatan ini melintasi Sungai Citarum dan yang menjadi sorotannya adalah beberapa waktu lalu terdapat banner atau spanduk yang berisi curahan hati masyarakat yang sering melintas di jembatan tersebut dikarenakan mangkraknya infrastruktur yang terjadi di jembatan tersebut. Selama 5 tahun lebih, jembatan Sasak Gelis belum dibenahi oleh pemerintah setempat. Hal ini memicu kemarahan warga setempat, karena jembatan Sasak Gelis merupakan salah satu jalan alternatif bagi masyarakat untuk menuju kota Bandung. Setiap hari masyarakat harus melewati jembatan yang kondisinya makin parah. Rencana dari 2021 sampai sekarang belum terlaksana, makanya kemarin muncul dari pihak Uniba melakukan demo di jembatan ini dengan cara memasang spanduk yang ada papan reklame spanduk kayak gini. Nah, kalau buat kita masih selaku warga ngikutin prosedur aja lah. Toh ini kan yang ngebangun pemerintahan. Seandainya sama pemerintahan dibangun, kita selaku warga bersyukur. Nggak juga, kenapa nggak dibangun? Gitu. Saya Adit, umur saya 20 tahun. Tanggapan saya ngelihat kerusakan jembatan ini tuh memprihatinkan ya, karena kerusakannya udah berjalan selama 5 tahun dan setahu saya udah 3 gubernur silih berganti, namun tidak ada progres yang signifikan terhadap perbaikan dari jembatan Sasak Gelis ini. Jadi saya rasa saya sangat memprihatinkan atas keterabaian pemerintah terhadap jalan atau jembatan Sasak Gelis yang jadi jalur arteri di wilayah Kabupaten Bandung. Mungkin menurut saya karena kita harus lihat dulu ya jalan ini tuh atau jembatan itu tuh kewenangan siapa. Nah, di sini kan jembatan ini harusnya ada di kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada akhirnya kita harus memberikan respon terhadap keterabaian pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengabaikan perbaikan jembatan ini selama 5 tahun gitu. Harusnya pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menganggarkan perbaikan renovasi jalan ini tuh dari beberapa tahun yang lalu gitu, sehingga tidak adanya keterabaian infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, ini juga jadi salah satu faktor pendorong harusnya bagi masyarakat karena adanya keterabaian ini bisa bersuara gitu terhadap segala kerusakan yang diabaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya infrastruktur jembatan Sasak Gelis ini. Hingga saat ini, jembatan Sasak Gelis belum dibenahi oleh pemerintah setempat. Harapan warga sekitar adalah percepatan dari renovasi infrastruktur jembatan tersebut agar masyarakat yang melintas di jembatan tersebut bisa selamat. Saya Rehinka Altaliasari melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke peristiwa kecelakaan yang terjadi di kawasan Sentul, Bogor. Sebuah truk dilaporkan terguling diduga akibat pengemudi yang mengantuk sehingga sempat menyebabkan kemacetan di lokasi kejadian. Berikut laporan selengkapnya. Selamat sore pemirsa, tepat di belakang saya ada kecelakaan. Baru saya terjadi kecelakaan tunggal yang dimana melibatkan satu truk kecil yang membawa beberapa galon. Di sini tadi truknya itu sempat terguling dan sekarang sudah dibantu oleh tugas di Sentul City ini. Kronologi kejadian ini diduga supir truk mengantuk sehingga membanting setir ke arah bahu kanan jalan. Lalu truk kehilangan kendali yang berakhir truk tersebut terguling. Kejadian ini tidak menelan korban jiwa, tetapi supir truk tersebut mengalami luka ringan. Dampak lalu lintas dari kejadian ini sempat terjadi kemacetan lalu lintas yang tidak berlangsung lama. Hal ini diatasi oleh security, polisi, dan juga pemadam kebakaran Sentul yang bergegas datang ke lokasi kejadian. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Saya Rehinka Atalia melaporkan dari Sentul City. Pemirsa, sebelum kami akhiri perjumpaan hari ini, kami memiliki informasi menarik dari kawasan Sentul, Kota Bogor. Sebuah destinasi yang menghadirkan suasana asri sekaligus beragam aktivitas seni dan budaya yang dapat menjadi pilihan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun sahabat. Selamat siang pemirsa, saya Alana Fisa melaporkan untuk Lintas Kota. Bagi pemirsa yang masih bingung untuk menentukan tempat rekreasi bersama keluarga atau rekan-rekan sekalian, kami menghadirkan rekomendasi tempat rekreasi yang dapat Anda kunjungi terutama yang berada di kawasan Bogor dan sekitarnya.
yakni Taman Budaya Sentul. Bagi Anda yang ingin melepas penat dari hiruk-pikuk kota, Taman Budaya Sentul bisa menjadi pilihan yang menarik. Berlokasi di kawasan Babakan Madang, Sentul, Bogor, tempat ini menawarkan suasana asri dengan beragam aktivitas rekreasi dan edukasi yang cocok untuk semua kalangan. Tidak hanya sebagai tempat wisata, Taman Budaya Sentul juga menjadi ruang untuk mengenal seni dan budaya melalui berbagai kegiatan kreatif dan pertunjukan yang dihadirkan. Yuk kita simak penjelasan lebih lanjut mengenai Taman Budaya Sentul berikut ini. Taman Budaya ini buka dari jam 8 sampai jam setengah 5. Oh, setengah 5 sore ya Bapak? Iya, setengah sore. Untuk Taman Budaya sendiri sih sebenarnya lebih ke edukasi ya. Edukasinya sendiri itu banyak sekali untuk program-program yang buat perusahaan, buat anak sekolah. Ya kalau untuk perusahaan sendiri ada team building, ya fun games kayak gitu. Kalau untuk yang program buat dewasanya, kalau misalkan untuk program yang untuk edukasi buat anak-anaknya ada Wista Budaya. Nah, Wista Budaya itu kita menggunakan apa-apa sih budaya, contoh-contoh permainan kecil-kecil aja. Kalau kita sih yang budaya itu yang sederhana-sederhananya aja dari permainan gitu. Misalkan dari zaman dulu kecil kita mainnya di kebun ya. Biasanya kalau kita sih ngajakin buat bikin belalang, wayang dari daun singkong kayak gitu. Budayanya lebih ke situ sih. Dan ada juga program army untuk belajar supaya anak disiplin, berani ya gitu. Kalau untuk itu juga ada outbound supaya mentalnya kuat dan supaya berani kayak gitu. Kalau untuk edukasinya. Kalau kita sih banyak corporate juga banyak, untuk umum juga banyak. Kalau misalkan untuk umum kita bukanya Sabtu Minggu aja, tapi buka tiap hari, Tapi kalau misalkan paling ramai itu Sabtu sama Minggu, gitu kan. Untuk harga tiket masuk, sebenarnya harga tiket masuk ke Taman Budaya itu nggak bayar. Cuman kalau mau main kita berbayar gitu. Jadi untuk masuk Taman Budaya itu gratis sebenarnya. Tapi kalau misalkan mau main ke Taman Budaya ya, kalau mau main outbound kayak gitu, naik kuda, kita kan banyak kuda ya. Kalau Sabtu Minggu ya ada kuda, ada ATV, ada archery, ada shooting target, itu baru kita beli tiket kayak gitu. Kalau masuk Taman Budaya sih gratis sebenarnya. Kita dari mulai 35.000 sampai 160.000. Jadi saat ini saya sedang berada di salah satu wahana outbound yang ada di Taman Budaya Sentul, dan saat ini saya sedang berada bersama Bapak Indra dan kita akan sedikit mengulik mengenai apa aja sih wahana yang ada di outbound Taman Budaya Sentul ini. Oke, saya akan jelasin satu persatu. Kita ada outbound itu kita ada 3 zona kakak. 3 zona. Dimulai dari minimal usia 3 tahun sampai ke 45 tahun. Jadi ada zona untuk yang hijau ini yang zona kids. Kalau untuk yang oranye itu yang masuknya ke zona yang remaja. Remaja, ada. Kalau ada yang kuning itu masuknya ke dewasa. Yang dewasa. Kalau yang kids itu minimal 3 tahun sampai 8 ke 9 tahunan. Tapi kalau untuk yang remaja itu masuknya ke usia 10 sampai ke 17 tahun. Untuk yang dewasa itu di usianya 18 tahun sampai ke 45 tahun. Masing-masing zona itu ada 13 aktivitas. 13 aktivitas. Maupun dari kids, dari remaja sampai dewasa. Kita endingnya ada flying fox, meluncur di ketinggian. Itu yang ketinggiannya kurang lebih 10 meter, panjangnya 120 meter. Baik pemirsa, sekian laporan dari Taman Budaya Sentul. Saya Alia Nafisa melaporkan untuk Lintas Kabar. Pemirsa, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Lintas Kabar hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Saya Muhammad Zialtaf beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.